فتعالى الله الملك الحق ولا تجعل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana imaman wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan Allah taala muliakan. Siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di pekan yang lalu. Di pekan yang lalu kita sudah mengkaji ayat 1 sampai ayat 3 dari surat yang ke-12 yaitu surat Yusuf, dan pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji ayat keempat dan beberapa ayat berikutnya sesampainya insyaallah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada ashara kawkaba إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Sadaqallahul azim. Satu ayat dulu. Idh qala, ingatlah ketika berkata. Siapa yang berkata Yusufu, yaitu Nabi Yusuf. Maksudnya apa? Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, yaqulu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala berfirman, udhkur, sebutkan, tuturkanlah wahai Muhammad, liqaumika, terhadap kaumku ya Muhammad, wahai Muhammad, fi qasasika alaihim, pada kisah-kisah kamu terhadap mereka, min qissati Yusufa, dari kisah Nabi Yusuf. Jadi tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar menceritakan kisah Nabi Yusuf, melainkan bahwa kisah Nabi Yusuf ini adalah qissatun ra'iatun jamilah. Dia adalah kisah yang sangat indah, kisah yang di dalamnya banyak ibrah, banyak pelajaran-pelajaran, terutama dalam membina, mendidik anak-anak kita. Dan yang menarik pertanyaannya adalah, Nabi Yusuf itu hidupnya dengan Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, dengan Nabi Yusuf itu kan sangat panjang, Pak. Kok bisa-bisanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa menceritakan tentang Nabi Yusuf? Padahal waktu itu buku-buku tentang sejarah ada atau belum? Belum ada. Nah, inilah yang membenarkan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yuha,
Seperti dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah ia Muhammad berbicara didasarkan hawa nafsu, tapi apa yang ia sampaikan adalah wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Jadi ini memberikan satu isyarat memang Quran itu adalah mukjizat. Dan mukjizat Al-Quran itu banyak sekali. Ada mukjizat dari sisi bahasa, ada mukjizat dari kisah-kisah terkait dengan peristiwa yang belum terjadi tapi nanti itu benar adanya, nanti terkait dengan sains dan yang lainnya. Idh qala Yusufu li abi, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya. Apa yang sebenarnya kita ambil pelajaran dari redaksi awal ini sebagai muqaddimah dari apa yang Allah firmankan terkait dengan kisah Nabi Yusuf ini, bahwa family time itu adalah sebuah keniscayaan dalam mendidik anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Harus ada waktu untuk anak, Pak. Harus ada waktu untuk diri kita. Harus ada waktu untuk pasangan hidup kita. Harus ada waktu untuk family kita. Sebagaimana juga harus ada waktu untuk masyarakat kita. Gak boleh masyarakat terus kemudian keluarganya hancur, gak boleh juga. Keluarganya hebat tapi masyarakatnya gak pernah diurus, itu juga gak boleh juga. Dirinya hebat tapi pasangannya gak karuan gitu kan. Tapi kalau pasangannya nggak karuan, jangan kemudian berdalil dengan Nabi Nuh dan Nabi Lot. Oh, Nabi Nuh aja isinya kayak gitu itu. Nabi Lot juga sama. Jadi kalau saya, istri saya nggak karuan itu ya memang dulu sudah ada contoh. Nggak seperti itu. Bahwa kisah-kisah itu dihadirkan agar menjadi ibrah bagi kita. Begitu juga terkait dengan family time. Waktu untuk anak-anak kita. Sekalipun kita sadar bahwa terutama para ayah, bapak-bapak sekalian punya kesibukan yang sangat padat, maka hari ini tidak ada alasan kita tidak membangun komunikasi yang kondusif dengan anak-anak kita. Kalaulah kemudian kita tidak bisa berkomunikasi langsung, hari ini ada yang namanya video call. Ya, hari ini ada WA. Maka ini yang harus kita hadirkan. Terutama kalau kita kemudian ada anak-anak yang tinggalnya tidak bersama dengan kita. Dan termasuk saya minta maaf kalau anak-anak kita sudah keluarga. Satu saat ada seorang ayah yang dia habis pengajian seperti ini menemui saya. Dan beliau hari ini sudah meninggal dunia. Saya bersaksi insya Allah beliau orang soleh. Beliau berkata begini, yang saya bangga dari ayah saya adalah ketika beliau tinggal di Surabaya dan kami anak-anaknya tinggal di Jakarta dan di Bandung. Itu ayah usianya lebih dari 70. Dulu belum ada WA, Pak, belum ada HP yang secanggih hari ini. Itu ayah selalu jam 3:30 malam itu selalu kirim SMS kepada anak-anak. Ia berkata, bangun nak. Bangun sudah jam 3:30, sholat malam, minta sama Allah apa yang sedang engkau hadapi, curhat sama Allah. Karena kalau kita curhat sama manusia, sama ustadz, sama kiai, jangan-jangan kiainya masalahnya lebih besar, Pak, itu. Curhat sama Allah, itu paling nikmat. Rasul SAW curhatnya juga sama Allah. Surah Al-Furqan ayat 30 kan. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Itu kan curhatnya Rasul. Dan Rasul berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran itu hal yang ditinggalkan. Jadi Rasul enggak curhat sama Abu Bakar, tidak. Rasul tidak curhat sama Umar bin Khattab, tapi curhatnya sama Allah Rabbul Alamin. Nah, itu yang harus kita bangun jemaah sekalian. Kita kemudian membangun komunikasi kepada Allah baik. Dan yang menarik adalah ternyata alhamdulillah ketika anaknya juga diperhatikan dan ia mampu membangun komunikasi yang baik, alhamdulillah anak-anaknya jadi anak-anak yang saleh dan salehah.
Maka jangan kemudian kalau anak kita itu sudah menikah, kemudian seakan kita beri, kita sudah bebas lah. Bahwa nasihat itu tetap menjadi sebuah keniscayaan yang kita harus hadirkan pada anak-anak kita, sekalipun anak kita sudah berkeluarga. Ingatkan sesekali sholatnya. Kalau diingatkan setiap hari janganlah kayak nggak percaya aja gitu kan. Sesekali, mungkin 3 hari sekali, mungkin 1 pekan sekali. Kasih nasihat-nasihat yang edukatif kepada mereka. Jadi ini jamaah sekalian pesan idqala Yusuf li abi. Dan komunikasi itu menjadi kunci keberhasilan pendidikan anak. Kalau dalam konsep Islam, konsep pendidikan anak kan sinergi antara 3 hal. Otoritas, kemudian dialog, dan yang terakhir adalah keteladanan. Otoritas itu jangan sampai kita tidak gunakan, Pak. Bahwa sesungguhnya kita diberi otoritas oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya untuk memberikan nasihat-nasihat kebaikan, untuk memerintahkan anak-anak kita melakukan kewajiban-kewajibannya ketika anak kita lalai. Dalilnya hadis Rasulullah SAW. Muru auladakum bis sholati lis-sab'in. Perintahkan anak-anak kamu untuk sholat ketika usia berapa tahun? 7 tahun. Pertanyaan saya, ketika anak-anak kita usia 7 tahun dulu nggak sholat, kita nasihati, kita perintahkan atau tidak, Pak? Nah, kalau tidak berarti ini kunci keberhasilan pendidikan anak kita tidak lakukan. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-sholati bi sab'in wadribuhu bi ashrin. Pukul dia ketika dia sudah masuk usia berapa tahun? 10 tahun. Tapi jenis pukulan ini adalah darbut ta'dib. Pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang melukai anak kita. Kalau nanti pukulannya melukai, nanti urusannya dengan Kak Seto itu aja. Masya Allah. Tapi pukulan yang kasih saya teringat satu kisah seorang putra daripada sahabat yang terbaik, putranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau anaknya ini menikah, Pak, tapi istrinya terlalu cantik, Pak. Dia nggak kuat dengan istrinya yang cantik. Akhirnya ibadahnya yang semula rajin akhirnya mulai mengalami penurunan, Pak. Jadi punya istri cantik itu ya ada baiknya, ada nggak baiknya juga, Pak. Enaknya gimana, Pak? Punya istri cantik atau biasa-biasa saja, Pak? Halo? Cantik tapi soleha kan gitu. Ya dia soleha tapi jangan-jangan kita nggak kuat kan gitu. Tapi apa yang terjadi? Anaknya ini ibadahnya telat. Satu saat disuruh sholat ke masjid, sahabat Abu Bakar sudah siap ke masjid, anaknya mengatakan labbaik abi, iya ayah. Tapi pulang-pulang dicek ternyata nggak ke masjid, Pak. Marah besar itu Abu Bakar sehingga beliau berkata kepada anaknya, wahai anakku, istri kamu terlalu cantik, kamu nggak kuat. Talik zaujatakal an, kalau gitu cerai saja istri kamu. Masya Allah, Masya Allah. Ini kira-kira kalau bapak-bapak yang tinggalnya di Harapan Baru ada nggak konsep pendidikan seperti itu, Masya Allah. Akhirnya dicerai, Pak. Ketika dicerai malah nggak karuan, Pak. Dipanggil lagi, menghadirkan komunikasi yang baik. Pengen kamu apa? Kata anaknya, saya ingin rujuk kembali ayah. Dan saya berjanji setelah ini saya akan rajin dalam beribadah kepada. Baru setelah dia janji dan kemudian ia akhirnya rujuk dan setelah itu ia baru menghadirkan ibadah secara masif. Artinya apa? Ada peran ayah. Ada peran ayah. Ada komunikasi yang kondusif antara ayah dan anak-anaknya. Dan tolong jangan serahkan pendidikan anak totalitas kepada istri kita, Pak. Enggak bisa itu, Pak. Bahwa kemudian ada ungkapan yang mengatakan al-ummul madrasatul ula, ibu itu adalah sekolah yang pertama. Itu benar. Bahwa karena istri kita adalah sosok seorang ibu yang menyertai anak-anak kita lebih banyak dari kita. Itu benar. Akan tetapi yang namanya sekolah harus ada kepala sekolahnya atau tidak, Pak? Harus ada. Sehingga redaksi itu dalam pandangan saya itu sebenarnya tidak hanya mengatakan al-ummul madrasatul ula, tapi yang benar adalah wal abu mudiruha.
Ibu adalah sekolah pertama, tapi kepala sekolahnya ya bapaknya itu kan. Jadi seorang ayah dia harus punya visi yang kuat tentang pendidikan anak. Ia harus punya visi pendidikan Islam yang kokoh, meletakkan pondasi pendidikan anak, sehingga anak nanti ketika tumbuh dewasa, karena memang Allah memberikan kompetensi kepada anak-anak kita satu dengan yang lain berbeda-beda. Ada yang kompetensinya dalam bidang agama, ada yang kompetensinya dalam bidang masalah ilmu umum. Islam tidak pernah mendikotomikan antara dua ilmu tadi. Agama penting, umum juga penting. Tapi kalau dulu Pak, ulama-ulama dulu itu mereka kuat dua-duanya. Saya angkat satu contoh misalnya Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang punya kitab namanya Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayatil Quran. Itu agamanya kuat, umumnya juga kuat. Termasuk ilmu tentang hisab, ilmu tentang ilmu hitung gitu Pak. Iya kan? Itu kokoh. Sehingga hari ini kita juga menghadirkan yang sama. Anak kita letakkan untuk mereka pondasi keagamaan yang kokoh, biar nanti kalau memang kita baca ini kompetensinya dalam bidang agama, ya silahkan fasilitasi untuk pendidikan agama yang kokoh, yang kuat, yang totalitas. Hari ini nggak bisa sekolah, kuliah, kerja itu setengah-setengah, itu nggak bisa Pak. Tapi harus totalitas. Kalau anak-anak kita sukses, maka pastikan jangan mereka sekolah itu setengah-setengah. Upayakan sekolahnya serius dan selalu berupaya yang terbaik pada bidang yang ia geluti. Ketika itu sudah menjadi pilihannya. Maka dalam konsep ilmu psikologi, sebenarnya kita seorang ayah itu juga perlu membaca terkait dengan aku diri dan aku sosial. Aku diri adalah aku menurut aku sendiri, aku sosial adalah aku menurut orang lain. Itu anak kita perlu kita edukasi. Saya dalam pandangan saya itu, kecenderungan saya, kompetensi saya itu apa? Nanti kita membaca sebagai ayah, sebagai bunda, kita juga membaca kompetensi yang dimiliki oleh anak kita itu apa. Maka setelah itu sinergikan antara aku diri dan aku sosial, maka muncullah apa yang disebut dengan aku ideal. Aku yang ideal adalah sinergi antara aku diri dengan aku sosial. Aku menurut orang lain, aku menurut tetanggaku, aku menurut ayahku, aku menurut jamaah masjid. Nah itu. Itulah nanti sinergi antara aku diri dengan aku sosial menjadi aku ideal. Itu insya Allah anak-anak kita tumbuh dengan sangat baik sekali. Makanya saya termasuk yang tidak suka dengan memaksakan anak. Orang tua itu kan biasanya kalau ustadz, anaknya pengen jadi ustadz. Kalau bapaknya ahli ekonomi, anaknya juga pengen jadi ahli ekonomi kan? Kalau bapak-bapak ini misalnya, bapaknya kerjanya misalnya di BUMN, itu pengennya anaknya nanti kerjanya di BUMN kan? Kalau bapaknya kerjanya di BUMD, pengennya anaknya nanti kerja di BUMD. Enggak. Kompetensi anak itu beda, Pak. Tapi tidak semua orang itu bisa membaca kompetensi yang ada dalam dirinya. Sehingga kemudian ada ungkapan yang menarik dari Umar ibn Abdul Aziz, sang khalifah, rahimallahu mra'an arafa qadra nafsi. Allah itu merahmati seseorang yang mengetahui akan kompetensi pada dirinya. Tapi ternyata tidak semua orang itu diberi pengetahuan oleh Allah tentang kompetensi pada dirinya, sehingga ia tidak mengeksploitasi secara maksimal apa yang Allah berikan kepadanya. Itu sekalian, komunikasi, kemudian otoritas, dan satu lagi adalah keteladanan. Keteladanan ini menjadi penting, jangan sampai kita menjadi makelar kebaikan. Makelar saja, calo saja, Pak. Saya itu kalau sudah bicara tentang masalah keteladanan itu ngeri, Pak. Ngeri, Pak. Jadi kita ini banyak, suka nyuruh kebaikan tapi kita tidak menjadi contoh. Padahal itu adalah kunci kesuksesan. Ketika kita ingin mendidik anak-anak kita, itu harus ada keteladanan. Idh qala Yusuf li ya abadi. Wahai ayahku sayang. Jadi kata yang dipilih oleh Al-Quran itu bukan ya abi. Abi itu ungkapan normal. Abi ini kan sebenarnya dalam kehidupan keagamaan sosial kita,
ini kan juga mengalami dinamisasi. Dulu jarang anak itu manggil abi, abah, itu jarang Pak itu. Itu kalau bukan anaknya kiai, itu bapaknya tidak dipanggil abah itu kan, tidak dipanggil abi. Sekarang siapa aja punya anak, bapaknya dipanggil abi gitu kan. Saya manggil bapak saya masih bapak. Saya manggil ibu saya enggak umi, masih emak itu Pak. Orang kampung Pak, orang dulu Pak. Ya 50 tahun yang silam kan, kita tidak kenal panggilan abi itu, tidak kenal panggilan umi. Anak-anak saya aja yang manggil seperti itu. Tapi memang itulah dinamisasi kehidupan keagamaan kita. Jadi term-term Quran itu kita adopsi dalam kehidupan sosial kita. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Sesungguhnya aku telah melihat, bentuknya past tense, telah melihat. Berapa yang dilihat? Ada ahada asyara kaukaban. Ada 11 bintang. Bintang itu diungkapkan dengan beberapa kata. Kadang menggunakan kata kaukab, kadang dengan menggunakan kata najm. Karena memang ahada asyara kaukaban itu yang dimaksud itu adalah anak. Dan dalam kitab-kitab tafsir yang dimaksud itu adalah auladu Yakub. Auladu Yakub, anak-anak Yakub yang jumlahnya ada 12 dikurangi 1 yaitu Yusuf. Jadi sisanya ada 11 kan. Nah, kenapa itu kok kaukab? Karena kaukab, bintang itu adalah simbol keindahan sesuatu yang ada di langit. Sehingga kalau nanti kita belajar ilmu gramatikal, latar belakang munculnya ilmu nahwu itu kan ada kaitan dengan bintang, Pak. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Ia dialog dengan anaknya itu. Jadi anak Abul Aswad Ad-Du'ali itu berkata begini, ma ajmalas samaa. Sebenarnya beliau ingin mengekspresikan kagumannya, tapi anaknya mengatakan nujum. Padahal ma'ajmala itu bentuk sesuatu ta'ajub yang tidak perlu dijawab. Alangkah indahnya langit itu. Tapi anaknya mengatakan bintang. Dianggap bertanya padahal dia sedang mengekspresikan kekagumannya. Karena kalau bertanya tidak ma'ajmala sama, tapi ma'ajmalu sama, itulah dalam bahasa Arab itu Pak. Beda harokat itu maknanya berbeda. Ajmala as-sama itu bentuk kekaguman, tapi ma'ajmalu sama itu adalah pertanyaan tentang yang paling indah dari langit. Ditanya dengan an-nujum, maka ayahnya berkata, yaitu Abul Aswad Ad-Du'ali, la ata'ajjabu la as'alu amma ajmalu syai'in fis sama. Aku tidak bertanya tentang hal yang paling indah di langit, tapi ana ata'ajjabu ma fis sama, tapi aku kagum terhadap apa yang ada di langit. Maka semenjak itulah yang kemudian beliau dialogkan dengan sahabat dan sekaligus khalifah pada waktu itu Ali bin Abi Thalib, agar kemudian beliau menyusun kitab nahwu, gramatikal nahwu yang referensinya adalah Al-Quran, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan asyir al-abid. Inni ra'aitu ahada asara kaukaba wasyamsa, dan matahari. Para ulama-ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan ahada asyara kaukaba wasyamsa, wasyamsa itu yang dimaksud adalah ayahnya. Wal qamara, bulan, yang dimaksud dengan bulan itu adalah ibunya. Jadi lihat 11 saudaranya, melihat ayahnya, melihat bundanya. Ra'aituhum li sajidin, dan aku melihat mereka sujud kepadaku. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir. Yaqulu ta'ala udkur liqaumika ya Muhammad, ingatlah engkau Muhammad terhadap kaummu fi qasasika alif, pada kisah-kisah kamu terhadap mereka, min qissati Yusuf, dari kisah Yusuf. Itqala li abih, ketika ia berkata kepada ayahnya, wa abuhu, dan ayahnya, huwa yaitu Yakub alaihi salam, kama qala ilal Imam Ahmad, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad. Langsung ini silsilah hadisnya enggak usah kita baca biar enggak terlalu panjang. Ani bin Umar, dari Abdullah ibnu Umar, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala al-karimu ibnul karimi ibnul karimi Yusuf bin Yakub bin Ishaq ibn. Jadi Nabi Yusuf ini adalah orang yang mulia. Ibnul karimi, anaknya orang yang mulia.
Anaknya siapa, Pak? Yakub. Ibnul Karimi. Yakub ini juga anaknya orang yang mulia. Siapa? Ishak. Ibnul Karimi. Ishak ini juga anaknya orang yang hebat. Siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dikatakan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita lihat pada ayat berikutnya. Ayat yang kelima. Qala, ia berkata. Qala, yang berkata siapa, Pak? Halo? Yang berkata adalah Nabi Yakub. Tapi ayat Quran ini bukan perkataan Nabi Yakub, enggak. Itu nanti kalau dalam kajian ilmu Al-Quran ada tema tentang khitab. Khitab itu ada mukhatib, ada mukhatab, ada khitab. Jadi ini adalah perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala yang memotret tentang perkataan Nabi Yakub. Jangan dikatakan, lu katanya Quran ini firman Allah, tapi yang berkata kok Yakub. Enggak begitu. Ini firman Allah yang memotret terkait dengan perkataan Nabi Yakub. Karena juga, Pak, itu orang yang terlalu super kritis, itu Quran dikritisi itu. Loh gimana? Kok Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim, itu gimana ceritanya? Iya kan? Katanya Quran itu firman Allah, tapi kok Allah mengatakan tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Masa Allah minta ditunjukkan jalan yang lurus? Enggak. Ini Quran adalah memang firman Allah, tapi Quran ini sudah diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang minta itu bukan Allah, tapi kita, yaitu hamba-hamba Allahu Rabbul Alamin. Ini kadang-kadang orang terlalu kritis, itu nyalain Quran, Pak. Padahal dia yang nggak paham itu. Bahaya juga, Pak, itu. Maka saya ingin katakan, qala ya bunayya, ini firman Allah yang memotret tentang perkataan Nabi Yakub. Qala ya bunayya, wahai anakku sayang. Jadi kalau kita lihat sebenarnya, kenapa Nabi Yakub kok manggil anaknya ya bunayya juga itu? Karena mbahnya, Pak. Mbahnya Nabi Yakub itu siapa, Pak? Nabi Ibrahim. Itu ketika manggil anaknya Ishak, Ismail, itu ya bunayya. Surat 38 ayat 102 itu. Ya bunayya inni ara fil manam, ya kan? Wahai anakku, aku melihat engkau dalam mimpi. Ya bunayya. Jadi kalau dalam ilmu gramatikal, bunayya itu sighatu tasghir, bentuk tasghir yang dia fungsinya adalah ditarhim, untuk mengekspresikan kasih sayang. La taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Kamu jangan menceritakan mimpi-mimpi kamu terhadap saudara-saudara kamu. Apa sebenarnya pesannya, Pak? Jadi kalau kita mimpi, dan sebenarnya mimpi kita itu baik, silahkan, itu ceritakan kepada orang lain. Tapi kalau kita, mimpi kita, ini potensi membahayakan diri kita, jangan kau ceritakan. Ini kan kalau kita mimpi, kadang ada mimpi baik, ada mimpi buruk kan, Bapak ya? Karena kalau mimpi kita, mimpinya Nabi itu wahyu, Pak. Tapi kalau kita, mimpi kita bisa benar, bisa salah. Nah, kalau kita bermimpi dan mimpi kita buruk, itu ada ungkapan Rasulullah SAW, kita diperintahkan mengubah pola tidur kita. Misalnya yang semula miring ke kanan, kita miring ke kiri. Miring ke kiri, miring ke kanan. Setelah itu kita meludah ke kiri dan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah aman insyaallah. Tapi kita ini tafsir mimpi kita ini kan terlalu ekstrim juga, Pak, itu. Masya Allah. Jadi tafsir mimpinya Nabi Yusuf dengan tafsir mimpi kita itu beda, Pak. Kita ini misalnya mimpi itu. Mimpi kita dikejar-kejar ular. Itu tafsirnya apa, Pak, itu, Pak? Halo? Mimpi bapak-bapak pernah nggak mimpi dikejar ular itu? Apa katanya tafsirnya? Besok dikejar-kejar perempuan gitu. Masya Allah, saya nggak tahu itu tafsir mimpinya dari mana itu. Masya Allah. Jadi kalau yang negatif-negatif kita jangan ceritakan sama orang lain, Pak. Cukuplah kita dan kita beristiadzah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang negatif itu tidak terjadi pada diri kita. Kalau yang baik-baik boleh. Mudah-mudahan itu menjadi petunjuk bagi kita, akan ada kebaikan-kebaikan yang Allah anugerahkan kepada kita. Itu misalnya mimpi, wah, kok saya mimpi Masjid Al-Furqan itu kok tiba-tiba belum dibangun, kok bangunannya di sebelah itu kok sudah ada. Ah, itu ceritakan nggak apa-apa, Pak, itu, Pak, itu.
Ini jangan-jangan ada orang baik, ada donatur yang datang ke Masjid Al-Furqan lalu bilang berapa ini biayanya, udah saya saja yang membayarnya, yang membangunkannya. Itu boleh Pak, itu boleh Pak itu. Masya Allah, Masya Allah. Ya, itu gampang Pak. Kalau ada orang yang diketuk hatinya oleh Allah, beresin bangunan segitu itu enteng Pak. Nah, cuma memang belum ketemu orangnya. Yang kita minta sama Allah nanti agar ada orang yang beresin itu. Banyak Pak, saya kenal beberapa orang yang Masya Allah mereka luar biasa. Jangankan hanya 200 juta, 300 juta, miliaran itu beres. Ada masjid namanya Al-Muhajirin juga, kayak masjid-masjid yang ada di Harapan Baru itu habisnya 5M Pak. 4M itu satu orang. Kalau di Pondok Bambu itu memang sudah lama saya dulu ngajar di sana, itu habis 5M, 95% satu orang. Masya Allah, luar biasa itu. Jadi ada orang-orang yang Allah anugerahkan kelapangan hati seperti itu, karena memang Allah mudahkan rezekinya. Karena orang yang maaf, yang kaya itu kan ada dua, ada kaya yang royal, ia punya sifat dermawan, tapi ada orang kaya yang pelit juga. Tapi ada kaidah, semakin orang itu sebenarnya duitnya banyak, itu sebenarnya persentase dia itu untuk infak itu cenderung lebih sedikit Pak. Kita ini kalau punya uang misalnya 200.000, itu infak 100.000 itu kan enteng Pak. Enteng atau enggak Pak? Enteng. Tapi kalau kita punya uang 2 miliar, itu kira-kira kita bisa infak 1 miliar atau tidak Pak? Halo? Atau enggak kebayang juga Pak? Masya Allah, Masya Allah. Karena apa? Kalau infak, uang 200, infak 100.000 itu kan 50% kan? Tapi kalau kita punya uang 2 miliar, kita infak 50%-nya kan 1 miliar kan? Makanya ada temuan di Basnas itu, justru yang mengeluarkan zakat itu kelompok menengah ke bawah Pak. Lah atas-atas itu berat karena duitnya kebanyakan. Karena zakatnya kan gede Pak itu. Zakatnya langsung sekian miliar Pak. Orang yang punya perusahaan. Hanya orang-orang yang Allah rahmati yang bisa mengeluarkan setiap tahunnya zakatnya 7, 8, 9 miliar. Itu ada orang-orang yang seperti itu saya kenal itu. Orangnya. Tapi yang punya duit banyak, punya aset perusahaan banyak gitu kan. Yang kemudian mereka mau mengeluarkan zakat itu kan nggak banyak juga. Makanya sebelum kita kaya ya kita harus royal dulu gitu. Karena nanti kalau sudah kaya potensinya itu untuk royal itu agak berat juga itu. Jadi jamaah sekalian, kecuali kalau kita rajin ngaji insya Allah. Baik. Apa yang beliau wanti-wantikan kepada anaknya, kepada Nabi Yusuf? Fayakiduna laka kaida. Maka mereka akan membuat tipu daya kepada engkau, kaida dengan sebenar-benarnya membuat tipu daya. Itu kalau dalam ngaji nahwu itu namanya kaida itu maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq. Jadi dia fungsinya adalah sebagai benar. Ini saudara-saudara kamu nanti kalau kamu menceritakan itu nanti akan membuat tipu daya. Iya kan? Dan benar. Pada akhirnya kan nanti Nabi Yusuf alaihissalam ini kan mendapatkan makar yang jahat dari saudara-saudaranya kan. Dia akan dibunuh. Nanti ada kisah-kisah di berikutnya. Inna syaitana lil insani aduwwun. Sesungguhnya syaitan bagi manusia itu adalah musuh yang nyata. Ini ayat-ayat seperti ini kalau kita lihat dalam pendekatan ilmu munasabah itu luar biasa. Tipu daya setelah itu menyebut kata syaitan, karena yang membuat tipu daya itu sebenarnya syaitan. Syaitan itu punya karakteristik suka membuat tipu daya Pak. Maka di situ Allah mengatakan fayakiduna laka kaida inna syaitana lil insani aduwwun. Satu tentang pilihan kata syaitan. Allah tidak mengatakan inna iblisa lil insani aduwwun. Karena apa? Kalau iblis jelas. Tapi ada hal yang kita sering tidak sadar. Ada manusia yang jadi setan. Halo? Perlu dikasih contoh atau enggak usah? Kayaknya enggak usah lah itu, Masya Allah. Ada manusia yang jadi setan. Saya dulu pernah diminta untuk ngisi di satu keluarga Pak. Jadi keluarga itu Masya Allah
orangnya baik-baik, tapi waktu itu ada satu di antara anaknya yang diuji oleh Allah, dia meninggal. Meninggalnya itu di lautan Flores. Karena anaknya itu punya hobinya itu nyelam, Pak. Ada di antara kita yang punya hobi nyelam, Pak. Hobinya ini orang aneh-aneh, nyelam itu kan. Nyelam sama suaminya. Nah, di kedalaman tertentu dia ngasih tanda sama istrinya, nggak dijawab. Ah, ini ada masalah. Dan betul meninggal. Meninggal waktu itu saya pas beberapa lama kejadian itu saya diminta untuk memberikan tausiah terkait dengan sakaratul maut. Setelah saya sampaikan materi itu, nah ada di antara mereka yang saya belum kenal sebelumnya. Itu oleh keluarganya diminta untuk memberikan testimoni terhadap apa yang saya sampaikan. Dan ada kalimat yang menarik, bahwa apa yang disampaikan Ustadz itu benar dan kita harus hati-hati dengan sifat pelit, Pak. Sifat pelit hati-hati. Kata beliau di Jawa Barat, saya sampai hari ini nggak tahu siapa yang dimaksud. Ada orang yang ia kaya raya tapi pelit, Pak. Pelit antisosial lagi. Orang itu datang ke rumahnya nggak boleh, Pak. Anaknya itu, alhamdulillah dikasih anak yang baik-baik. Anaknya itu bangun, mau nyumbang pembangunan masjid, itu dilarang, Pak. Atau kalau diperbolehkan, ya nyumbang tapi jangan banyak-banyak, Pak. Itu yang namanya syaitan dari kalangan manusia, Pak, itu, Pak. Itu ternyata sakaratul mautnya itu susah. Sakaratul mautnya itu susah. Masya Allah. Maka kita harus hati-hati bahwa syaitan itu ada syayatinul insi wa syayatinul jin. Ada setan dari kalangan manusia, ada setan dari kalangan jin. Dan kata yang digunakan oleh Al-Quran adalah syaitan. Lil insan, ini memberikan satu isyarat bahwa musuh manusia ini bersifat universal. Allah tidak mengatakan inna syaitana lil insanil kafir, tidak. Allah juga tidak mengatakan inna syaitana lil mu'mini, juga tidak. Insan artinya manusia umum, apakah dia mukmin, dia kafir, maka musuhnya adalah syaitan, musuh yang nyata. Satu ayat lagi Bapak ya. Wa kadzalika yastabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Dan begitulah yajtabika rabbuka, Tuhanmu telah memilih engkau. Yang dipilih engkau siapa namanya? Itu Nabi Yusuf. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Dan ia Allah, Tuhanmu telah mengajarkan kepada engkau tentang tafsir mimpi, Pak. Mentakwil mimpi-mimpi. Jadi enggak gampang juga mentakwil itu, Pak. Mentakwil mimpi itu enggak gampang. Tapi Nabi Yusuf itu diberi kompetensi oleh Allah Ta'ala bisa mentakwil mimpi. Dan takwilnya itu selalu akurat. Nanti di bagian-bagian belakang itu nanti dipaparkan beberapa penafsiran mimpi daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Samalah kita juga tidak setiap kita punya kemampuan untuk itu kan. Kemampuan kita ini dibagi oleh Allah. Ada yang kemampuannya dalam bidang teknik, ada kemampuannya bidang ini, itu, dan lain sebagainya. Itu Allah bagi baik, sangat baik. Nabi Allah juga kompetensinya beda-beda. Ada yang ahli tafsir mimpi, ada yang ahli dalam bidang pembuatan baju besi. Siapa itu? Nabi Dawud alaihissalam. Masya Allah. Ada yang ahli terapi, Nabi Isa alaihissalam. Masya Allah, itu macam-macam. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika, dan ia menyempurnakan nikmatnya atas kalian. Wa 'ala ali Yaqub, dan terhadap keluarga Yaqub yang tidak lain ayah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Kama atammaha abawaika, sebagaimana ia telah menyempurnakan nikmat itu terhadap kedua orang tua kamu. Maksudnya adalah nenek moyang engkau wahai Nabi Yusuf, min qablu, dari sebelumnya. Ini kalau yang kritis dulu kok min qablu, nah, itu. Yang belajar bahasa Arab kan awal-awal itu kan kita mengenal huruf jar itu adalah diantaranya ada min ila an ala fi rubaba kaflam itu. Kok min qablu? Bukan min qabli. Itu ada mudhaf yang yang dibuang. Min qabli dzalika, sebelum itu. Nah, setelah itu dikatakan
siapa sebelumnya itu, yaitu Ibrahim wa Isa, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Allah telah menyempurnakan nikmat-nikmat kepada dua nenek moyangnya, yaitu Ibrahim dan Ishak. Nah, sehingga apa yang bisa kita tangkap dari pesan-pesan seperti ini, bahwa Allah itu memang memilih kepada hamba-hambanya yang terbaik dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Termasuk yang dipilih menjadi nabi, kan tidak semua orang, Pak. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetapkan Nabi Yusuf menjadi nabi. Ini kan pilihan kebaikan. Itu adalah otoritas Allah Subhanahu wa taala dan terhadap pilihan kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya, maka apa yang harus kita lakukan adalah terhadap nikmat itu kita wajib bersyukur. Dan bersyukur itu ternyata enggak gampang. Iya kan? Maka Allah ngajarin kita agar kita mampu bersyukur atas nikmat Allah. Surat 46 ayat yang ke-15. Ini ayatnya Bapak Ibu sekalian hafal, tapi tempatnya enggak tahu itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, itu tolong dibaca terus, Pak. Dibaca tapi tahu artinya, sehingga dengan kita mengetahui artinya, kita mengimplementasikan konten, isi dari ayat itu dalam kehidupan kita. Kita banyak bersyukur. Ramadan seperti ini syukur kita masih diberi kesempatan untuk bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Manfaatkan waktu-waktu kita dengan baik. Itu adalah bentuk syukur kita. Karena ada sebagian saudara-saudara kita yang dulu sholat sama kita, sekarang sudah pindah ke Bintara. Sudah pindah ke Duren, mana Pak? Duren 2 atau Duren 3 Pak? Masya Allah. Pindah ke tempat yang lain. Ini yang harus kita syukuri. Bentuk syukur adalah mengaktualisasikan nilai-nilai Quran secara maksimal. Nilai-nilai Islam secara maksimal. Jangan ada waktu yang kita lewati di bulan Ramadan ini yang justru tidak memberikan manfaat kepada kita, la fid dunya walal akhirah. Allah tutup ayat itu dengan mengatakan, Inna rabbaka alimun hakim, sesungguhnya Tuhanmu alim, zat yang mengetahui, hakim, dan zat yang maha bijaksana. Udah, saya kira ini, ya memang ngaji tafsir ya mestinya butuhnya waktu panjang, tapi karena memang waktu kita terbatas, ya sudahlah. Ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh, sesuatu yang tidak bisa digapai semuanya bukan berarti ditinggal semuanya. Mudah-mudahan yang kita bisa kaji memberikan manfaat kepada kita. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan dari silakan. Ya. Silakan Pak Sobri. Assalamualaikum. Nah, ini bagaimana bagaimana untuk anak yang idealnya ya untuk konsep Al-Quran Ustaz. Karena kan kita kan dapat konsep yang ideal anak menjadi anak yang idealnya itu gimana? Karena ada satu hadis juga yang didiklah anak-anakmu dengan materi pendidikan yang sama, karena dia akan menghadapi zaman yang berbeda. Iya. Nah, ini bagaimana konsepnya untuk takut apa Ustaz? Idealnya anak ini Ustaz. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, ideal. Ada idealita, ada realita, Pak. Idealnya anak kita tentunya saleh. Dan kemudian didiklah ia sesuai dengan zamannya. Sudah barang tentu, cara kita mendidik anak-anak kita, ya orang tua kita dulu dengan kita kan tentunya berbeda. Sangat satu contoh misalnya,
Kita para orang tua yang mungkin bisa jadi dulu pernah sekolah lah di SD, di madrasah diniyah. Itu guru-guru kita kan galak-galak banget Pak itu. Halo? Iya kan? Kalau ngajar itu kayak pakai apa Pak? Pakai rotan kan itu. Ini pertanyaan saya, kalau pas saya ngajar tafsir gini, apa saya perlu pakai rotan? Kan enggak juga. Yang ngantuk langsung digebuk gitu Pak. Sama saya ingat saya dulu waktu sekolah MI ya di madrasah diniyah itu, telinga ini sudah jadi korban berkali-kali Pak. Ya nggak tahu salahnya apa itu. Karena kadang-kadang nggak salah, tapi karena dia punya masalah kita yang jadi korban itu. Karena apa? Bahwa orang itu kadang-kadang itu sama kita itu tidak punya masalah. Tapi ada momentum, ia menzalimi kita. Akhirnya yang jadi korban kita. Juga kita lihat juga perlakuan-perlakuan yang sangat ketat sekali. Tapi memang ada plus minus, kalau kita bisa sinergikan itu luar biasa. Saya nggak tahu waktu itu saya cerita di sini atau di mana. Ada orang-orang tua dulu itu yang memang luar biasa. Ngajari anaknya, itu satu hari itu ngaji 88 kitab itu ada. Saya tahu orangnya. Sehari itu ngaji 28 kitab. Dia 3 tahun itu nggak tahu dunia luar Pak. Wes pokoknya ngaji dari subuh sampai malam ngaji terus 28 kitab, bahkan ada yang ngaji sehari 32 kitab. Alim betul orang itu Pak. Orangnya sekarang masih hidup. Masya Allah. Itu dulu waktu kecil 28. Kira-kira kalau anak kita hari ini kita ajar sendiri sehari 28 kitab, itu insya Allah mau atau kabur Pak itu. Ya memang ini zamannya berbeda. Zamannya berbeda. Masya Allah. Dulu kalau anak itu nyantri, itu selalu antara pesantren dengan anaknya, dengan orang tuanya itu ada transaksi, ada perjanjian. Ya kalau bapak mau di sini saya apain aja ya, silahkan tinggalkan anaknya di sini, titipkan di sini. Kalau enggak ya bawa pulang lagi gitu. Tapi sekarang kan enggak. Coba kalau kemudian hari ini konsep pendidikan klasik itu yang terung dengan kerasnya diterapkan hari ini, kira-kira nanti komisi hak anak apa itu kira-kira nanti turun tangan atau tidak itu ya. Jadi memang ada zamannya, kita sesuaikan dengan zamannya, akan tetapi secara esensi tidak boleh hilang. Jadi anak itu kan dalam perspektif Islam itu banyak Pak. Anak sebagai musuh, anak sebagai zina, anak sebagai amanah, anak sebagai apa? Hiasan. Maka dari itu semua bagaimana? Karena anak itu memang punya fungsi yang sangat banyak, kita jangan terfitnah dengan anak, tapi didiklah anak-anak kita dengan sesuai dengan zamannya. Oh, jangan kemudian seperti kita, dulu bapak itu belajar nggak pakai laptop. Itu yang namanya orang tua yang tidak mengikuti perkembangan. Bapak dulu ngaji itu nggak ada itu yang namanya minta laptop, itu nggak ada itu. Saya dulu itu sekolah nggak ada yang namanya minta motor, itu nggak ada Pak itu. Ngapain kamu sekarang sekolah pakai motor? Iya nggak realistis juga. Karena dulu ketika kita masih kecil itu orang satu kampung yang punya motor itu berapa orang Pak? Bisa 1-2 orang. Yang punya TV berapa orang Pak? Oh saya masih ingat masih kecil dulu Pak. Itu kalau saya lihat TV, itu di rumahnya Pak Carik itu kalau orang kampung Pak, sekretaris desa. Itu dulu pakai aki, film yang paling terkenal itu film raksasa Pak, itu masih ingat itu. Masih ingat atau udah lupa Pak? Film raksasa kita nonton bareng-bareng orang satu kampung. Bilang giliran lagi seru-serunya tibanya akinya habis Pak, itu mau. Masya Allah, Masya Allah. Tapi ya sesuaikan dengan kondisi hari ini. Tapi prinsip-prinsip pendidikan itu harus ada, terutama 3 tadi. Keteladanan, otoritas, dan satu lagi adalah dialog. Tapi insya Allah ketika kita hadirkan anak kita jadi anak yang saleh dan salehah insya Allah. Dan pesan saya, kalau ada di antara kita yang hari ini diuji oleh Allah belum punya anak yang belum saleh, jangan pernah putus asa Pak. Karena doa-doa itu memang kadang-kadang doa kita itu didilai oleh Allah. Karena Allah senang melihat kita itu akrab dengan Allah. Karena apa? Seringkali kalau kita punya masalah, anak kita giliran bermasalah, kita dekat sama Allah. Nanti giliran sudah dikasih solusi oleh Allah, insya Allah masih dekat atau mulai menjauh.
Makanya kadang-kadang didelay juga. Saya punya teman, Pak. Ustadz, diuji oleh Allah luar biasa. Sampai dia meninggal dunia, anaknya masih bandel. Tapi setelah meninggal dunia, nggak lama setelah itu, anaknya berubah. Total jadi anak soleh. Jadi itu doanya dikabulkan. Nunggu bapaknya meninggal dulu, Pak. Itu. Ada yang seperti itu. Tapi itu kan masih bagus kan. Jadi jangan ada sikap pesimisme dari kita. Pokoknya minta sama Allah. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqin. Udah minta sama Allah. Kapan Allah itu nanti mengabulkan? Yaitu Allah pasti tahu timingnya. Allah pasti tahu waktunya. Wallahu alam. Saya kira itu, Ustaz. Fata'ala Allahul Malikul Haqq wa la taj'al bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma wa qur rabbi zidni ilma.